Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kupas tuntas sumber buku paket siswa kelas 8 Kemendikbud dengan KD 3 dan KD 4 menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan pada koordinat kartesius. Ini adalah bab 2 dari materi kelas 8 dalam judul koordinat kartesius. Fokus bahasan ini merupakan bagian kedua dalam judul permasalahan pada koordinat kartesius. Memecahkan masalah pada koordinat kartesius. Sedikit mengingat bentuk kartesius merupakan bidang dua dimensi dari dua sumbu yang membagi bidang dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bahasan kali ini akan berproses pada diagram dalam kartesius, arah dalam kartesius, dan terakhir transformasi dalam kartesius. Mari masuk proses. 1. Diagram dalam kartesius. Berikut ini sedikit ilustrasi dari pemakaian koordinat kartesius untuk diagram. Sebagaimana diketahui, kartesius merupakan perpotongan dua sumbu dalam 4 arah dan terbagi dalam 4 kuadran. Diagram dalam kartesius ada yang hanya menempati kuadran 1 saja. Misalnya, diagram batang, diagram garis, diagram pencar. Diagram lain yang menempati keempat kuadran antara lain diagram fungsi linier, diagram fungsi kuadrat. Kesimpulannya, koordinat kartesius bisa digunakan untuk menjelaskan laporan dalam bentuk gambar. Lanjut. Arah dalam kartesius. Contoh arah dalam pemakaian kartesius. Semula, Anton berdiri pada koordinat 2,2. Anton berjalan 2 satuan ke kanan, berjalan lagi 2 satuan ke bawah. Dilanjutkan dengan 10 satuan ke kiri, dan terakhir 8 satuan ke atas. Perhatikan arah titik koordinat berikut. Bermula dari koordinat 2,2. Berjalan 2 satuan ke kanan. Berjalan 2 satuan ke bawah, dilanjut 10 satuan ke kiri, berakhir di 8 satuan ke atas. Akan ditentukan koordinat Anton berdiri sekarang, jarak terdekat dengan posisi semula. Yang pertama, koordinat Anton berdiri sekarang, pada apsis min 6 di kuadran 2 dan ordinat 8, jadi Anton berada di koordinat min 6,8. Yang kedua, jarak terdekat dengan posisi semula. Perhatikan posisi Anton berdiri sekarang dengan posisi semula. Buat garis posisi, 8 satuan sejajar apsis dan 6 satuan sejajar ordinat. Perhatikan pola membentuk segitiga siku-siku, sehingga bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk menghitung jarak terdekat. Buat rumus jarak, sama dengan terdapat nilai 6 dan 8 dari satuan posisi. Dimasukkan ke rumus menjadi akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Lanjutkan. Sama dengan akar 36 ditambah 64. Lanjutkan. Sama dengan akar 100. Lanjutkan. Sama dengan 10. Dan ini adalah hasilnya. Maka, jarak terdekat posisi Anton berdiri dengan posisi semula adalah 10 satuan. Paham ya? Lanjut. Transformasi dalam kartesius. Berikut akan dibuat ilustrasi transformasi dalam kartesius. Transformasi merupakan sebuah kondisi yang memetakan semua bagian dari objek dari posisi awal ke posisi baru. Materi ini akan dipelajari lebih rinci di kelas 9. Sebagai gambaran, diberikan ilustrasi pada kartesius berikut. Perhatikan transformasi pada koordinat kartesius. A-aksen refleksi dari A. Garis B merupakan translasi ke B-aksen. Objek C merupakan rotasi terhadap titik pusat 0,0 ke C-aksen. Persegi D merupakan dilatasi menjadi persegi D-aksen. Begitulah ilustrasi dari transformasi dalam kartesius. Lanjut, diagram dalam kartesius sudah jelas, kondisi arah dalam kartesius juga sudah.
Penjelasan transformasi dalam Kartesius cukup jelas. Mari kita lihat ke bentuk soal. Lanjut. Soal 1. Dipersiapkan diagram Kartesius untuk menempatkan diagram batang yang menjelaskan permasalahan soal. Andi berniat mencari tambahan dengan membantu sang ayah berjualan kopi secara online. Penjualan terlihat pada diagram di bawah ini. Sumbu X dibuat untuk hari kesekian penjualan. Sumbu Y dibuat untuk banyak penjualan dalam kilogram. Disusun diagram batang pada koordinat berdasar banyak penjualan pada hari kesekian. Dengan mengamati diagram, jawablah pertanyaan berikut. Kapan penjualan terbanyak? Perhatikan batang tertinggi. Terlihat hari ke-8 sebanyak 14 kg. Kapan penjualan paling sedikit? Perhatikan batang paling rendah. Terlihat hari ke-7 sebanyak 2 kg. Berapa rata-rata penjualan selama 3 hari terakhir? Perhatikan penjualan untuk 3 hari terakhir. 14 kg, 2 kg, dan 11 kg. Maka dibuat proses operasi 11 ditambah 2 ditambah 14 dibagi 3. Sama dengan 27 dibagi 3. Sama dengan 9 kg. Jelas ya cara menyelesaikan permasalahan? Lanjut. Soal 2. Dipersiapkan diagram Kartesius untuk menempatkan titik dan garis yang menjelaskan permasalahan soal. Gambarlah 4 titik yang memiliki jarak sama terhadap garis yang melalui titik A 5,-3 dan B -3,5. Tentukan koordinat dari keempat titik tersebut. Persiapkan garis pada Kartesius melalui titik A 5,-3 dan B -3,5. Tidak ada aturan lain untuk keempat titik dari soal, maka buatlah dengan ketentuan bebas. Misalnya, 4 titik berjarak 2 satuan dari garis AB. Caranya letakkan titik sembarang pada garis. Misal diletakkan titik koordinat pada garis 3,-1 dan -1,3. Lanjutkan. Untuk koordinat 3,-1 berjarak 2 satuan. Tetapkan nama koordinat yang akan dibuat. Misal C dan D. Lanjutkan. C 3 tambah 2, -1 tambah 2. Sama dengan C 5,1. Letakkan koordinat C 5,1. Lanjutkan. D 3 kurang 2, -1 kurang 2. Sama dengan D 1, -3. Letakkan koordinat D 1, -3. Untuk koordinat -1,3 berjarak 2 satuan. Tetapkan nama koordinat yang akan dibuat. Misal E dan F. Lanjutkan. E -1 tambah 2, 3 tambah 2. Sama dengan E 1,5. Letakkan koordinat E 1,5. Lanjutkan. F -1 kurang 2, 3 kurang 2. Sama dengan F -3,1. Letakkan koordinat F -3,1. Bagaimana? Bisa membuat 4 titik berjarak 2 satuan dari garis ya. Lanjut. Soal 3. Dipersiapkan diagram Kartesius untuk menempatkan titik dan garis yang menjelaskan permasalahan soal. Gambarlah garis L yang melalui titik K 9,-3 dan tegak lurus dengan sumbu X. Letakkan koordinat K 9,-3. Buat garis tegak lurus sumbu X. Paham ya? Soal selanjutnya. Gambarlah 3 garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik Q -3,5. Caranya, letakkan koordinat Q -3,5. Buat garis melalui Q. Garis 1, garis 2, garis 3. Jelas ya? Soal selanjutnya. Gambarlah garis M yang melalui titik B -10,-3 dan tegak lurus terhadap garis yang melalui P -5,-3 dan Q -12,-10. Letakkan titik P -5,-3 dan Q -12,-10. Hubungkan kedua titik dengan garis. Letakkan titik B -10,-3. Buat garis M melalui B tegak lurus
garis PQ. Terlihat sudah gambarnya. Mudah ya? Membuat gambar garis melalui koordinat. Lanjut. Selesai sudah materi tentang permasalahan pada koordinat kartesius. Silahkan lanjut pada bab 3 tentang relasi dan fungsi. See you next!